Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, dalam sejarah Islam ada nama-nama besar yang tak pernah lekang oleh waktu. Mereka bukan hanya sahabat Rasulullah SAW, tetapi juga pejuang, penegak iman, dan teladan hidup bagi setiap generasi. Dan di antara nama-nama itu, ada seorang yang begitu istimewa. Ia dikenal sebagai pemanah pertama di jalan Allah, penjaga malam Nabi, sekaligus panglima yang menaklukkan Persia. Ia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kisah beliau bukan sekadar catatan sejarah. Ia adalah untayan pelajaran iman, keberanian, pengorbanan, dan kerendahan hati. Kisah yang akan kita telusuri dalam 9 bab panjang ini akan membuka mata kita bagaimana seorang pemuda Quraisy yang sederhana bisa menjadi penakluk kerajaan besar dunia. Semoga dengan menyimaknya, iman kita semakin kuat, kecintaan kepada Rasulullah semakin dalam, dan semangat berislam semakin membara. Mari kita mulai perjalanan panjang ini. Mekah saat itu adalah pusat perdagangan Jazirah Arab. Kafilah-kafilah besar datang silih berganti membawa barang dagangan dari Syam, Yaman, Persia, bahkan Abisinia. Pasar-pasar penuh dengan kain, rempah, perhiasan, kulit, dan hasil bumi. Ka'bah berdiri megah di tengah kota, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat prestise Quraisy. Mereka bangga karena menjadi penjaga rumah suci yang dihormati seluruh kabilah Arab. Namun, di balik kemegahan itu, kehidupan spiritual masyarakat Mekah sangat kelam. Lebih dari 300 berhala berdiri mengelilingi Ka'bah, disembah oleh orang-orang yang mengaku mulia. Perempuan diperlakukan hina, bahkan bayi perempuan sering dikubur hidup-hidup. Perbudakan merajalela, minuman keras jadi kebiasaan, perjudian dan pesta menjadi kebanggaan. Nilai-nilai kemanusiaan terkikis, sementara kesombongan suku dan darah menjadi ukuran kemuliaan. Inilah zaman jahiliyah yang disebut Al-Quran, zaman kebodohan dan kesesatan. Di tengah suasana inilah lahir anak laki-laki dari Bani Zuhrah, salah satu kabilah Quraisy. Suku ini memiliki kedekatan dengan Rasulullah melalui jalur ibunda beliau, Aminah binti Wahab. Anak itu diberi nama Sa'ad, putra Abu Waqqas Malik bin Uhaib. Ayahnya dikenal sebagai seorang bangsawan Quraisy yang disegani, sementara ibunya, Hamnah binti Sufyan, berasal dari keluarga yang terpandang. Sa'ad tumbuh dalam lingkungan keluarga terhormat, hidupnya bercukupan dan tidak pernah merasakan kekurangan materi. Meski hidup dalam kemewahan, Sa'ad memiliki hati yang berbeda. Sejak kecil ia tidak tertarik pada pergaulan bebas, pesta atau minuman keras yang biasa dijalani para pemuda Quraisy. Ia lebih suka menyendiri, mengamati kehidupan di sekelilingnya, dan mengasah keterampilannya. Ada satu hal yang menjadi ciri khas Sa'ad sejak belia, kecintaannya pada memanah. Hampir setiap hari ia pergi ke padang pasir, membawa busur dan anak panah. Ia berlatih dengan penuh kesungguhan, mengasah ketepatan bidikannya, memperkuat lengannya, dan membentuk fisiknya. Seakan-akan Allah sedang menyiapkan pemuda ini untuk sebuah tugas besar. Panah yang ia lepaskan di padang pasir sepi, kelak akan menjadi panah pertama dalam sejarah Islam. Busur yang ia genggam kelak akan menggetarkan hati musuh-musuh Allah, dan keteguhan hatinya sejak kecil akan menjadikannya pilar yang kokoh dalam perjuangan Islam. Namun, lebih dari sekadar kemampuan memanah, ada kegelisahan yang selalu menghantui hati Sa'ad. Ia menyaksikan bagaimana orang-orang Quraisy tunduk pada berhala buatan tangan mereka sendiri. Ia melihat orang mabuk hingga kehilangan kesadaran, menyaksikan anak perempuan dibuang dan diperlakukan hina. Hatinya tidak bisa menerima semua itu. Di malam-malam sunyi, ia sering duduk di atas bukit pasir, menatap bintang-bintang, dan bertanya dalam hati, apakah benar ini jalan hidup manusia? Apakah tidak ada kebenaran yang lebih tinggi daripada menyembah batu bisu? Kegelisahan itu membentuk jiwanya menjadi berbeda dari remaja sebayanya.
Teman-temannya bangga dengan pesta dan perkelahian, sementara Sa'ad memilih diam dan melatih diri. Ia yakin ada sesuatu yang besar akan datang, sesuatu yang akan mengubah wajah Mekah, bahkan dunia. Hari-hari berlalu sampai pada suatu saat, kabar besar mengguncang Mekah. Seorang pria dari Bani Hashim, keponakan Abu Thalib yang dikenal dengan julukan Al-Amin, orang yang jujur dan terpercaya, menyatakan bahwa dirinya telah diutus oleh Allah. Dialah Muhammad bin Abdullah SAW. Ia menyeru manusia untuk meninggalkan berhala, menghentikan kesesatan, dan menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Kabar ini membuat Quraisy marah. Mereka mencaci, menuduh Muhammad SAW sebagai penyihir, tukang tenung, bahkan pendusta. Sebagian besar suku menolak mentah-mentah, namun tidak semua hati keras. Ada segelintir yang mendengarkan dengan jujur, merasakan cahaya kebenaran dalam dakwahnya. Sa'ad, remaja yang sejak lama hatinya gelisah, merasakan getaran luar biasa ketika mendengar ajaran ini. Seakan-akan semua kegelisahannya menemukan jawabannya. Ia tidak marah sebagaimana kebanyakan Quraisy, justru ia melihat harapan. Pertemuannya dengan Islam terjadi melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar, sahabat dekat Rasulullah, dikenal sebagai orang yang penuh hikmah dan lembut dalam berdakwah. Ia mendekati Sa'ad dan memperkenalkan ajaran tauhid kepadanya. Di sebuah majelis kecil, Sa'ad mendengar tentang Allah yang Maha Esa, tentang misi Rasulullah, dan tentang kehidupan akhirat. Tanpa banyak keraguan, Sa'ad menyatakan syahadat. Air matanya jatuh, tubuhnya bergetar. Pada saat itu, ia merasa terlahir kembali. Semua beban kegelisahan masa mudanya hilang, seakan runtuhlah dinding jahiliyah di sekelilingnya. Ia merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sa'ad tidak sendirian. Ia termasuk dalam 7 orang pertama yang masuk Islam. Bersama dirinya ada Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, dan beberapa sahabat lainnya. Angka 7 ini sangat kecil dibandingkan jumlah Quraisy yang mendustakan Rasulullah. Namun dari kelompok kecil inilah cahaya Islam menyebar ke seluruh dunia. Masuk Islam pada usia 17 tahun, menunjukkan keberanian luar biasa. Ia masih muda, hidupnya aman di keluarga bangsawan, namun ia rela mempertaruhkan segalanya demi kebenaran yang baru ia yakini. Dengan syahadat itu, Sa'ad tidak hanya menentang masyarakatnya, tetapi juga siap menghadapi penolakan keluarganya sendiri. Sa'ad tahu jalan yang ia pilih bukan jalan mudah, tapi hatinya mantap. Ia tidak lagi merasa sendirian dalam kegelisahannya. Ia kini bersama cahaya kebenaran, bersama Rasulullah, dan bersama Allah yang Maha Esa. Hatinya tenang, jiwanya mantap. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Jalan menuju cahaya memang selalu dipenuhi ujian. Dan ujian itu datang dari arah yang paling tidak ia sangka, ibunya sendiri. Hamnah, ibunda Sa'ad, adalah seorang wanita Quraisy yang disegani. Ia dikenal penyayang, penuh kelembutan, dan sangat mencintai putranya. Sa'ad sendiri tumbuh dalam asuhannya, dibesarkan dengan penuh perhatian dan tidak pernah merasa kurang kasih sayang darinya. Hubungan mereka begitu dekat, sehingga hampir semua orang tahu betapa Sa'ad patuh dan cinta kepada ibunya. Ketika kabar sampai ke telinga Hamnah bahwa putranya telah mengikuti ajaran Muhammad SAW, ia sangat terkejut. Baginya, itu bukan hanya perubahan keyakinan, tapi juga pengkhianatan terhadap kehormatan keluarga. Bagaimana mungkin anak bangsawan Zuhrah meninggalkan agama nenek moyangnya, menolak berhala yang selama ini diagungkan, dan mengikuti seorang pria yang dituduh Quraisy sebagai perusak tradisi? Hamnah tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia memanggil Sa'ad pulang ke rumah dengan wajah penuh murka bercampur air mata. Saat berdiri di hadapannya, ibunya berkata dengan suara bergetar, "Wahai Sa'ad, apakah benar engkau telah meninggalkan agama nenek moyangmu? Apakah engkau mengikuti Muhammad yang telah menghina berhala-berhala kita?" Sa'ad menundukkan kepala,
Suaranya tenang tapi mantap. "Wahai ibunda, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Aku telah memilih jalan kebenaran, jalan yang menyelamatkan manusia dari kegelapan." Mendengar itu, Hamnah menangis terseduh. Namun tangisnya berubah menjadi tekad keras. Dengan suara lantang ia berkata, "Jika begitu, dengarkan aku wahai Sa'ad. Aku tidak akan makan sebutir makanan pun, tidak akan minum seteguk air pun, henti engkau meninggalkan agama Muhammad. Jika aku mati karena ini, seluruh Quraisy akan berkata bahwa engkaulah penyebab kematian ibumu." Ucapan itu menusuk hati Sa'ad. Betapa ia mencintai ibunya, betapa ia tak pernah ingin melukai hatinya. Namun di hadapannya kini berdiri pilihan yang tak bisa digabungkan. Cinta kepada ibu atau cinta kepada Allah. Hari-hari berikutnya menjadi hari yang berat. Saat menolak makan, menolak minum, tubuhnya mulai melemah. Saat sering duduk di samping ibunya, menatap wajahnya yang pucat, hatinya perih. Ia ingin menangis, ingin menyerah. Namun setiap kali melihat langit, ia teringat pada kalimat syahadat yang telah ia ucapkan. Beberapa kerabat datang dan membujuknya. Mereka berkata, "Wahai Sa'ad, bukankah engkau sayang kepada ibumu? Mengapa engkau membiarkannya sengsara? Demi Allah, tinggalkanlah Muhammad dan kembalilah kepada agama nenek moyangmu." Sa'ad menatap mereka dengan mata yang penuh air mata, lalu memandang ibunya. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Wahai ibunda, aku mencintaimu. Namun cintaku kepada Allah dan Rasul-Nya jauh lebih besar. Demi Allah, seandainya engkau memiliki 100 nyawa, dan nyawa-nyawa itu keluar satu persatu di hadapanku, niscaya aku tidak akan meninggalkan agama ini. Maka makanlah atau jangan makan, itu keputusanmu. Tetapi ketahuilah, aku tidak akan pernah kembali kepada kekafiran." Kata-kata itu mengguncangkan ibunya. Ia melihat keteguhan dalam sorot mata putranya. Ia menyadari tak ada lagi cara untuk menggoyahkan iman Sa'ad. Dengan tubuh yang lemah, akhirnya Hamnah menyerah. Ia mengambil makanan, meneguk air, dan berhenti dari mogoknya. Peristiwa ini kemudian diabadikan Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Ankabut ayat 8. "Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Akan tetapi, jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, maka janganlah engkau taati keduanya. Hanya kepadakulah kembalimu. Lalu aku akan kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Ayat ini menjadi pedoman, bukan hanya bagi Sa'ad, tapi juga bagi seluruh muslim sepanjang zaman, bahwa berbakti kepada orang tua adalah kewajiban mulia. Namun jika orang tua mengajak pada kemusyrikan, maka tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Sejak peristiwa itu, Sa'ad semakin yakin bahwa imannya akan selalu diuji. Ia tidak lagi merasa hanya sekedar pengikut muda, tetapi seorang pejuang yang siap membayar harga iman dengan air mata, luka, bahkan darah. Meski sakit hati karena ibunya menolak Islam, Sa'ad tetap memperlakukan Hamnah dengan kasih sayang. Ia merawatnya, menafkahinya, dan menjaga kehormatannya. Ia tidak pernah membalas dengan kasar, tidak pernah membentaknya. Baginya cinta kepada Allah tidak menafikan cinta kepada ibu, tetapi justru menempatkannya pada posisi yang benar. Ujian ini menjadi titik balik besar dalam hidup Sa'ad. Dari seorang remaja yang baru saja menemukan cahaya, ia menjelma menjadi pribadi yang kokoh, tegar, dan siap menghadapi badai yang lebih besar. Ujian keluarga adalah ujian paling sulit karena menyentuh hati yang paling dalam. Namun, ia lulus dengan gemilang. Keberanian ini membuat Rasulullah SAW sangat menghargainya.
Beliau melihat pada diri Sa'ad bukan hanya seorang pemuda yang berani, tetapi seorang mukmin sejati yang mampu menempatkan Allah di atas segala cinta. Rasulullah memandang Sa'ad sebagai pribadi tulus, jujur, dan penuh iman. Kedekatan antara Sa'ad dengan Rasulullah SAW semakin erat setelah peristiwa ini. Hubungan darah dari jalur ibu mereka menambah ikatan. Namun lebih dari itu, Rasulullah melihat dalam diri Sa'ad kekuatan yang akan menjadi pilar Islam di masa depan. Dalam sebuah majelis, Rasulullah menunjuk Sa'ad sambil berkata kepada para sahabat, "Inilah pamanku. Maka siapa di antara kalian yang bisa menunjukkan padaku pamannya seperti ini?" Ucapan itu membuat Sa'ad bangga, tetapi tidak membuatnya sombong. Ia justru semakin rendah hati, semakin memperbanyak doa, dan semakin siap menanggung beban jihad. Baginya, cukup Allah dan Rasulnya saja yang mengetahui isi hatinya. Malam-malam sunyi di Mekah sering ia isi dengan doa-doa penuh pengharapan. Ia berbisik lirih, "Ya Allah, kuatkan aku sebagaimana Engkau menguatkan Ibrahim melawan Namrud. Kokohkan aku sebagaimana Engkau mengkokohkan Musa di hadapan Fir'aun. Jadikan aku penjaga cahayamu, ya Allah." Dan doa-doa itu tidak sia-sia. Seiring berjalannya waktu, Allah benar-benar menjadikan Sa'ad penjaga cahaya Islam. Ia akan menjadi pemanah pertama di jalan Allah, benteng Rasulullah di medan perang, dan panglima yang mengguncangkan istana Kisra. Namun semua itu berawal dari satu hal: ketegahannya dalam menghadapi ujian pertama, memilih Allah di atas ibunya, tanpa pernah berhenti mencintai ibunya dengan kasih sayang. Dengan ujian ini, Sa'ad membuktikan bahwa iman sejati bukan sekedar kata-kata, tapi keteguhan hati yang tidak tergoyahkan oleh siapapun, bahkan oleh orang yang paling dicintai. Setelah melewati ujian berat dari ibunya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu semakin kokoh dalam iman. Hatinya sudah ditempa, tidak mudah goyah, dan semakin yakin bahwa pilihannya untuk memeluk Islam adalah jalan yang benar. Ujian itu menjadikannya bukan sekedar seorang pemuda baru masuk Islam, tetapi seorang mukmin sejati yang siap menanggung resiko besar demi Allah dan Rasul-Nya. Keberaniannya, ketulusannya, dan kesederhanaannya segera menarik perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mata Nabi, Sa'ad bukan hanya seorang pemuda Quraisy, tetapi seorang yang memiliki jiwa istimewa. Ia memiliki kejujuran, kesetiaan, dan kekuatan yang kelak akan menjadi benteng Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki hubungan darah dengan Sa'ad melalui jalur ibu, karena Sa'ad berasal dari Bani Zuhrah, kabilah yang sama dengan Aminah binti Wahab, ibunda Nabi. Namun, lebih dari sekedar hubungan kekerabatan, Rasulullah melihat pada diri Sa'ad sebuah ketulusan iman yang murni. Dalam sebuah majlis bersama para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Sa'ad seraya berkata dengan penuh kebanggaan, "Inilah pamanku. Maka siapa di antara kalian yang bisa menunjukkan kepadaku pamannya seperti ini?" Ucapan itu bukan hanya penghormatan, melainkan pengakuan akan kemuliaan Sa'ad. Para sahabat menatapnya dengan takjub, sementara Sa'ad menunduk penuh kerendahan hati. Ia merasa tidak ada kebanggaan yang lebih tinggi selain mendapatkan pengakuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun pengakuan itu tidak menjadikannya sombong. Sebaliknya, ia semakin merendah, semakin takut kepada Allah, dan semakin yakin bahwa setiap keutamaan hanyalah karunia darinya. Kedekatan Sa'ad dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berhenti di situ. Ada satu peristiwa yang menjadi titik awal pengabdian besar Sa'ad. Malam penjagaan. Suatu ketika di Madinah, Rasulullah merasa resah. Malam itu begitu sunyi, namun di balik kesunyian ada ancaman dari musuh-musuh Islam. Rasulullah berdoa lirih, "Seandainya ada seorang lelaki dari sahabatku yang menjagaku malam ini." Tak lama kemudian, terdengar langkah kaki mendekat.
Rasulullah bertanya, "Siapa itu?" Dari balik gelap malam terdengar jawaban penuh hormat, "Aku, wahai Rasulullah. Aku Sa'ad bin Abi Waqqas. Aku datang untuk menjagamu." Mendengar itu, Rasulullah tersenyum penuh syukur. Malam itu, Sa'ad berdiri tegak di depan rumah Rasulullah, memegang busurnya, mengawasi sekeliling dengan waspada. Sementara Rasulullah akhirnya bisa tidur dengan tenang hingga terdengar dengkur beliau. Kejadian itu menjadi saksi kesetiaan Sa'ad bahwa ia siap mengorbankan nyawanya demi Nabi yang ia cintai. Sejak malam itu, Sa'ad dikenal sebagai penjaga Rasulullah di malam hari. Ia sering datang dengan senjata, duduk di depan pintu rumah Nabi, memastikan tidak ada yang berani mendekat. Baginya, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar selain melindungi utusan Allah meski dengan resiko nyawa sekalipun. Namun keistimewaan Sa'ad tidak hanya pada keberaniannya. Rasulullah mendoakannya dengan doa yang menjadi karunia terbesar dalam hidupnya. Rasulullah berkata, "Ya Allah, kabulkanlah doa Sa'ad bila ia berdoa kepadamu." Doa itu menjadikan Sa'ad sebagai orang yang doanya mustajab, tidak tertolak di sisi Allah. Sejak saat itu, setiap doa Sa'ad dikenal mustajab. Ia sendiri menyadari anugerah besar itu, namun tidak pernah menyalahgunakannya. Ia tidak berdoa untuk kesenangan pribadi, tidak pula untuk mengejar dunia. Ia hanya menggunakan doa itu dalam keadaan darurat, demi membela kebenaran atau menegakkan keadilan. Keistimewaan ini menjadikannya sosok yang disegani, tidak hanya di kalangan sahabat, tetapi juga oleh musuh-musuh Islam yang mendengar kabar tentang dirinya. Di sisi lain, kepribadian Sa'ad tetap rendah hati. Ia tidak pernah membanggakan diri karena doa mustajab itu. Justru ia semakin banyak menangis dalam doa, semakin sering menunduk, dan semakin takut kepada Allah. Ia sadar bahwa doa mustajab adalah ujian besar karena bisa membuat seseorang tergelincir dalam kesombongan. Dalam banyak malam, Sa'ad duduk sendirian, menengadahkan tangan ke langit. Ia berdoa, "Ya Allah, Engkau telah memberiku kekuatan dan keberanian. Jangan biarkan aku menggunakannya untuk kesombongan. Engkau telah menjadikan doaku mustajab. Jangan biarkan aku memohon sesuatu kecuali yang Engkau ridhoi. Jadikanlah aku penjaga Rasul-Mu dan agamamu hingga akhir hayatku." Doa-doa itu membentuk jiwanya menjadi semakin tegar. Dan kelak, doa inilah yang menjadi senjatanya di medan perang, lebih tajam daripada pedang, lebih kuat daripada panah. Busur, panah, dan keberaniannya akan menjadi senjata Islam, sementara doa mustajabnya akan menjadi pelindung kaum muslimin dari fitnah dan kebatilan. Kedekatannya dengan Rasulullah SAW terus bertumbuh. Nabi melihat Sa'ad sebagai orang yang setia, yang tidak akan lari dalam kondisi apapun. Dan saat melihat Rasulullah bukan hanya sebagai pamannya, tetapi sebagai cahaya kehidupan, sosok yang lebih dicintai daripada dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, Sa'ad banyak menghabiskan waktu bersama Rasulullah SAW, mendengar wahyu dan menyaksikan bagaimana Islam perlahan menyinari Mekah meski dalam tekanan keras Quraisy. Ketika kaum muslimin disiksa, Sa'ad ikut menghibur mereka. Ketika kaum muslimin ditekan, Sa'ad berdiri membela mereka. Dan ketika Rasulullah bersedih, Sa'ad datang dengan busurnya, seakan berkata, "Ya Rasulullah, aku akan menjagamu meski harus mati di depan pintu rumahmu." Semakin hari, semakin jelaslah bahwa Sa'ad bukan hanya seorang pemuda Quraisy biasa. Ia adalah bagian dari rencana besar Allah, bagian dari barisan awal yang akan membawa Islam ke puncak kejayaan. Dan semua itu dimulai dari kedekatan hatinya dengan Rasulullah SAW, serta doa mustajab yang menjadikannya sosok yang luar biasa di antara para sahabat. Keimanan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu semakin hari semakin kuat. Ia bukan hanya seorang pemuda yang lulus dari ujian cinta ibunya, bukan pula hanya penjaga malam Rasulullah SAW. Sa'ad kini memasuki fase baru dalam hidupnya, menjadi seorang mujahid, seorang pejuang di jalan Allah
yang busurnya akan tercatat sebagai yang pertama kali melepaskan panah di jalan Islam. Sejarah mencatat bahwa Sa'ad adalah sahabat pertama yang menumpahkan darah dalam membela Islam. Peristiwa itu terjadi pada masa awal dakwah, ketika kaum muslimin masih dalam tekanan Quraisy. Rasulullah SAW mengutus sekelompok kecil sahabat keluar Makkah untuk melakukan pengintaian dan mengusik kafilah musyrikin. Dalam perjalanan itu, Sa'ad dan sahabat-sahabatnya dihadang oleh beberapa orang Quraisy. Adu mulut terjadi, kemudian bentrokan tak bisa dihindari. Sa'ad yang masih muda maju ke depan, dan dengan sebatang tulang onta, ia memukul salah seorang Quraisy hingga berdarah. Peristiwa itu menjadi catatan sejarah. Darah pertama yang tertumpah di jalan Allah adalah melalui tangan Sa'ad bin Abi Waqqas. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana Allah memilih Sa'ad untuk menjadi garda terdepan. Tangannya yang terlatih dengan busur dan panah kini mulai digunakan untuk membela agama. Dan itu baru permulaan. Tahun kedua Hijriah, datanglah ujian besar yang akan menentukan arah Islam. Perang Badar. Rasulullah SAW keluar bersama sekitar 313 orang sahabat, berbekal sedikit senjata dan semangat iman. Mereka berhadapan dengan pasukan Quraisy yang berjumlah hampir 3 kali lipat, lengkap dengan perlengkapan perang. Di medan Badar yang panas dan penuh debu, Sa'ad berdiri di barisan depan, tangannya menggenggam busur dengan penuh keyakinan. Ia sadar, inilah saat yang ditunggu, saat di mana panahnya akan menjadi saksi perjuangan di jalan Allah. Ketika barisan musyrikin mulai maju, Sa'ad menegakkan tubuhnya, menarik busurnya, lalu melepaskan panah pertama. Panah itu meluncur menembus udara Badar, menandai awal sejarah baru. Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi pemanah pertama di jalan Allah. Panah demi panah ia lepaskan dengan ketepatan tinggi. Musuh yang berusaha mendekat jatuh satu persatu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Aku melihat Sa'ad di Badar. Ia memanah dengan seolah-olah ia pasukan berkuda yang berlari menembus barisan musuh." Ketepatannya membuat kawan-kawan bersemangat sementara musuh gentar. Rasulullah SAW sendiri memberi perhatian khusus kepadanya. Beliau berkata kepadanya kalimat yang jarang diucapkan kepada sahabat lain. "Panahlah wahai Sa'ad, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu." Sebuah ungkapan yang menunjukkan betapa agungnya kedudukan Sa'ad di sisi Nabi. Ucapan itu membakar semangatnya. Ia memanah dengan hati yang penuh cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Setiap anak panah bukan hanya senjata, tapi juga doa yang ia lepaskan. Ia berjuang bukan demi kemenangan pribadi, tetapi demi tegaknya kalimat Allah. Perang Badar berakhir dengan kemenangan telak kaum muslimin. Quraisy kalah telak. Banyak tokoh penting mereka tewas. Kemenangan itu menjadi awal tegaknya kekuatan Islam di Madinah. Dan di antara para pejuang yang namanya terukir abadi adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, sang pemanah pertama. Tahun ketiga Hijriah, Quraisy datang dengan dendam. Mereka tidak terima kalah di Badar. Maka mereka membawa pasukan besar ke Uhud untuk membalas. Kaum muslimin menyambut dengan penuh keyakinan, meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit. Rasulullah SAW menempatkan sekelompok pemanah di bukit untuk menjaga barisan belakang. Namun, ketika kemenangan tampak di depan mata, sebagian pemanah turun meninggalkan pos karena tergoda harta rampasan. Celah itu dimanfaatkan pasukan musyrik yang dipimpin Khalid bin Walid, saat itu belum masuk Islam. Serangan mendadak membuat barisan muslim kacau. Di tengah kekacauan itu, Rasulullah SAW menjadi sasaran utama. Musuh berusaha menembus barisan untuk membunuh beliau. Banyak sahabat gugur di sekitarnya, namun ada segelintir yang tetap kokoh di sisi beliau, dan di antara mereka adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad berdiri tegak, busur di tangannya, melepaskan panah demi panah untuk melindungi Rasulullah.
Ia tidak mundur meski situasi genting. Ia menjadikan dirinya benteng hidup di depan Nabi. Rasulullah SAW kembali mengulang kata-kata penuh cinta dan penghormatan itu. "Panahlah wahai Sa'ad, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu." Ucapan ini diulang berkali-kali di Uhud, menunjukkan betapa Rasulullah SAW sangat menghargai peran Sa'ad saat itu. Saat memanah dengan tanpa henti, setiap anak panah ia lepaskan dengan ketepatan yang membuat musuh mundur. Ia tidak menunggu perintah. Ia tahu tugasnya, menjaga Rasulullah dengan nyawa sekalipun. Di sekitarnya, Tolhah bin Ubaidillah juga berdiri kokoh, melindungi Nabi dengan tubuhnya hingga terluka parah. Mereka berdua menjadi tambing manusia, benteng hidup yang menghalangi musuh menyentuh Rasulullah. Hari itu, meski kaum muslimin mengalami kekalahan pahit, kedudukan Sa'ad semakin harum. Ia dikenal sebagai sahabat yang membuktikan cintanya kepada Rasulullah bukan hanya dengan kata, tapi dengan tindakan nyata. Perang Uhud menjadi pelajaran besar bagi umat Islam. Namun di balik luka dan kesedihan, ada teladan yang abadi. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah contoh keberanian, ketepatan, dan kesetiaan. Ia bukan hanya pemanah pertama, tapi juga benteng hidup Nabi. Setelah Uhud, nama Sa'ad semakin dikenal di kalangan sahabat sebagai pemanah terbaik. Keahliannya tidak datang secara kebetulan. Itu adalah hasil latihan masa mudanya, hasil ketekunan dan anugerah dari Allah. Apa yang ia persiapkan sejak kecil ternyata adalah bagian dari takdir besarnya, menjadi pembela Islam dengan busur dan panah. Namun yang lebih penting dari keahliannya adalah niat di baliknya. Sa'ad tidak pernah merasa hebat karena kepandaiannya. Ia tidak pernah menyombongkan diri sebagai pemanah terbaik. Baginya semua hanyalah amanah dari Allah. Setiap panah yang ia lepaskan adalah doa. Setiap kemenangan adalah pertolongan Allah. Di antara banyak keistimewaan para sahabat Rasulullah SAW, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu memiliki dua hal yang membuat namanya begitu menonjol, yaitu keahliannya dalam memanah dan doanya yang mustajab. Jika panahnya menjadi senjata di medan perang, maka doanya menjadi senjata di medan kehidupan. Kisah doa mustajab Sa'ad bermula dari Rasulullah SAW sendiri. Dalam sebuah kesempatan, Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan mendoakan Sa'ad dengan doa yang singkat, namun luar biasa. "Ya Allah, kabulkanlah doa Sa'ad bila ia berdoa kepadamu." Doa itu menjadi tonggak hidup Sa'ad, menjadikannya sosok yang doanya tidak tertolak. Sejak itu, setiap kali Sa'ad berdoa dengan hati yang tulus, Allah memperkenankan permintaannya. Keistimewaan itu tidak membuatnya besar kepala. Justru, ia semakin rendah hati, semakin berhati-hati, dan semakin takut untuk menggunakan doa itu sembarangan. Ia sadar, doa yang mustajab adalah amanah besar. Sa'ad tidak menggunakan keistimewaan itu untuk mencari kesenangan dunia, tidak untuk memperkaya diri, apalagi untuk balas dendam pribadi. Ia hanya menggunakannya dalam keadaan darurat, ketika kezaliman harus dihentikan, atau ketika kebenaran perlu ditegakkan. Keistimewaan doa itu pernah menjadi bukti nyata dalam sebuah peristiwa besar pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Islam mulai meluas, Umar menunjuk Sa'ad sebagai gubernur Kufah, sebuah kota penting di Irak. Sa'ad memimpin dengan adil, sederhana, dan penuh amanah. Namun tidak semua orang puas. Ada seorang pria bernama Usamah bin Qatadah yang menuduh Sa'ad secara keji. Ia berkata bahwa Sa'ad tidak memimpin dengan baik, tidak membagikan harta dengan adil, dan tidak menjadi hakim yang benar. Tuduhan itu menyebar, mencoreng nama baik Sa'ad di hadapan orang-orang. Sa'ad sangat terluka mendengar tuduhan itu. Ia tahu dirinya telah berusaha adil, tidak pernah menyelewengkan harta, dan selalu berhukum dengan benar. Namun ia tidak membalas dengan kemarahan, tidak pula menggunakan kedudukannya untuk menekan orang yang memfitnah. Ia memilih jalan lain, jalan doa. Dengan penuh khusyuk ia bersujud dan berkata, "Ya Allah, jika hamba-Mu ini berdusta, berbicara karena ria, maka panjangkanlah umurnya, panjangkanlah kefakirannya, dan cerumuskanlah ia ke dalam fitnah." Doa itu terdengar sederhana, tetapi itulah doa seorang Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat yang mustajab. Waktu pun berjalan dan orang-orang Kufah menyaksikan kebenaran doa itu.
Usalah bin Qatadah benar-benar berumur panjang, namun hidup miskin, renta dan hina. Ia sering terlihat di jalanan, mengedipkan matanya kepada perempuan muda, menjadi bahan cibiran masyarakat. Ketika orang-orang bertanya kepadanya mengapa hidupnya begitu hina, ia menjawab dengan getir, "Aku terkena doa Sa'ad bin Abi Waqqas." Peristiwa ini menjadi pelajaran besar. Betapa doa seorang mukmin yang terzolimi bisa menembus langit, apalagi doa seorang sahabat yang didoakan langsung oleh Rasulullah SAW. Meskipun memiliki keistimewaan doa mustajab, Sa'ad tidak pernah memanfaatkannya untuk mencari kemewahan. Hidupnya tetap sederhana, jauh dari gemerlap dunia. Ia dikenal zuhud, yaitu tidak silau pada harta dan jabatan. Saat menjadi gubernur, ia tidak membangun istana megah. Rumahnya tetap sederhana, pakaiannya biasa, makanannya seadanya. Ia tidak membiarkan keluarganya hidup bermewah-mewah. Baginya, jabatan hanyalah amanah, bukan kesempatan untuk mengumpulkan dunia. Ketika banyak sahabat lain sudah wafat, saat masih panjang umur, ia sering duduk bersama anak dan cucunya, menceritakan kisah perjuangan masa lalu. Ia tidak bangga dengan jabatannya, tidak pula dengan kekayaannya, tetapi dengan imannya. Ia sering berkata kepada keluarganya, "Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang merasa cukup, dan yang tidak dikenal manusia." Kalimat itu menjadi prinsip hidup Sa'ad. Meski pernah memimpin ribuan pasukan, menaklukkan kota-kota besar, dan dikenal di seluruh negeri, ia memilih hidup seperti orang biasa. Ia lebih suka bercocok tanam di kebunnya sendiri, memakai baju tambalan, dan memakan hasil keringatnya sendiri. Kesederhanaan Sa'ad tidak berarti kelemahan. Justru di balik kehidupannya yang zuhud, tersimpan hati yang tegar. Ia tidak pernah silau oleh kekuasaan, tidak goyah oleh fitnah, dan tidak takut oleh ancaman. Ia sering berkata kepada anak-anaknya, "Dunia ini hanyalah tempat singgah, yang kekal hanyalah akhirat, maka janganlah kalian tertipu oleh dunia." Nasihat itu keluar dari hati yang telah merasakan asam manis dunia, dari seorang sahabat yang tahu betul betapa fana segalanya. Doa mustajab Sa'ad membuat banyak orang segan. Musuh takut padanya, sahabat menghormatinya, namun ia sendiri tidak pernah berbangga. Ia justru semakin rendah hati, semakin dekat dengan Allah. Ia tahu, yang membuat doanya mustajab bukan dirinya, melainkan doa Rasulullah dan ridha Allah. Dengan doa mustajab itu, Sa'ad menjadi simbol kekuatan spiritual umat Islam, dan dengan kezuhutannya, ia menjadi simbol kerendahan hati. Perpaduan inilah yang membuat namanya begitu agung. Seorang pejuang yang kuat di medan perang, seorang pendoa yang mustajab di hadapan Allah, dan seorang hamba yang rendah hati di tengah manusia. Kisah fitnah Kufah hanyalah salah satu bukti bagaimana Allah membela hambanya yang setia. Dan hidup sederhana Sa'ad menjadi bukti bahwa kemuliaan sejati bukanlah pada pangkat atau harta, melainkan pada iman dan ketakwaan. Sejarah Islam mencatat banyak pertempuran besar yang mengubah arah dunia. Salah satu yang paling menentukan adalah Perang Qadisiyah. Di medan inilah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an tampil sebagai panglima besar, memimpin pasukan kaum muslimin melawan Imperium Persia yang perkasa. Pertempuran ini bukan hanya soal senjata, tetapi juga soal iman melawan kesombongan kekuasaan dunia. Setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, tongkat kepemimpinan umat Islam berpindah ke tangan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Saat itu, kekuatan Persia masih menjadi ancaman besar. Kaum muslimin telah berhadapan dengan tentara Persia dalam berbagai pertempuran kecil, namun Umar ingin mengakhiri ancaman itu dengan satu pukulan besar, menundukkan pasukan Kisra. Umar membutuhkan seorang panglima yang bukan hanya kuat secara strategi, tetapi juga bersih dari ambisi dunia. Pilihannya jatuh kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar berkata kepadanya, "Wahai Sa'ad, aku memilihmu bukan karena engkau pamanku, tetapi karena aku melihat engkau mampu dan amanah untuk memimpin pasukan ini." Sa'ad menerima amanah itu dengan hati penuh kerendahan. Baginya, menjadi panglima bukan kehormatan, melainkan beban yang harus ditunaikan dengan ikhlas. Ketika pasukan muslimin tiba di Qadisiyah, sebuah kota di pinggiran sungai Yufrat, Sa'ad justru diserang penyakit. Tubuhnya dipenuhi bisul, rasa sakit menjalar, bahkan ia tidak mampu duduk, apalagi menunggangi kuda. Ia hanya bisa berbaring di atas dipan. Tubuhnya lemah, namun semangat jihadnya menyala.
Dalam kondisi itu, Sa'ad tidak menyerah. Ia berkata kepada pasukannya, "Jika aku tidak bisa turun ke medan perang, maka aku akan memimpin kalian dari atas dipan ini. Selama aku masih hidup, aku akan terus memberikan perintah." Dari atas dipannya, ia memberikan arahan. Ia menunjuk Khalid bin Urfutah sebagai komandan lapangan, tetapi semua strategi berasal dari dirinya. Dengan suara lantang, ia mengatur barisan, memerintahkan serangan, dan menguatkan hati para prajurit. Kekuatan pasukan berjumlah sekitar 30.000 orang. Mereka sederhana, sebagian besar hanya pasukan gurun tanpa perlengkapan perang mewah. Sementara, pasukan Persia berjumlah lebih dari 60.000 orang, lengkap dengan perlengkapan berat, gajah perang, dan pengalaman berabad-abad dalam strategi militer. Secara hitungan dunia, kekuatan ini tidak seimbang. Namun, Sa'ad menanamkan keyakinan bahwa kemenangan bukan ditentukan oleh jumlah, melainkan pertolongan Allah. Ia berkata, "Janganlah kalian melihat jumlah musuh, lihatlah pada Allah yang bersama kita." Pertempuran Qadisiyah berlangsung selama 4 hari yang penuh darah. Hari pertama, kedua pasukan saling berhadapan dengan sengit. Tidak ada pihak yang benar-benar menang. Hari kedua, tentara Persia menggerakkan gajah-gajah besar mereka. Hewan-hewan itu membuat pasukan muslim kocar-kacir. Banyak kuda muslimin ketakutan melihat raksasa berkulit tebal itu. Namun Sa'ad dengan cerdas memerintahkan para pemanah untuk menarget mata dan perut gajah. Panah-panah melesat, gajah-gajah pun luka, panik lalu menginjak-injak pasukan Persia sendiri. Hari ketiga, pertempuran semakin sengit, darah mengalir di padang Qadisiyah. Pasukan muslimin mulai lelah, tetapi Sa'ad terus memotivasi mereka dengan teriakan dari atas dipannya. Ia mengirimkan pesan, "Bersabarlah, kemenangan itu dekat." Hari keempat, malam hari, dikenal sebagai Lailatul Rauh, malam ketakutan. Saat memerintahkan serangan besar-besaran, dengan pekikan takbir yang menggema, pasukan muslim menyerbu jantung pertahanan Persia. Rustam, panglima Persia yang garang, berusaha mengatur ulang barisan. Namun takdir berkata lain. Dalam kekacauan malam itu, Rustam terjatuh dari kudanya. Ia terbunuh di tengah hiruk-pikuk perang. Kematian Rustam menggoncangkan psikologi pasukan Persia. Mereka panik, barisan pecah, dan mundur dari medan tempur. Dengan terbunuhnya Rustam, pasukan Persia kehilangan semangat. Mereka mundur ke ibu kota, Sitisfon atau Madain, sementara kaum muslimin merayakan kemenangan besar. Saat menangis dalam sujud syukur, ia tahu bahwa kemenangan ini bukan karena strategi, bukan karena jumlah, melainkan karena pertolongan Allah. Dari atas dipannya, ia memandang langit dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang menolong hamba-hambanya meskipun mereka lemah dan sedikit." Kemenangan Qadisiyah bukan hanya militer, ia adalah titik balik sejarah. Dengan kemenangan ini, jalan menuju jantung Persia terbuka. Dari gurun yang gersang, Islam kini melangkah ke pusat peradaban dunia. Dan di balik semua itu, berdirilah seorang panglima yang tubuhnya sakit, namun hatinya teguh. Saat membuktikan bahwa jihad bukan hanya fisik, tetapi soal keyakinan. Meski tubuhnya terbaring sakit, hatinya memimpin ribuan pasukan menuju kemenangan. Meski musuh berlipat ganda, imannya lebih besar daripada ketakutan. Perang Qadisiyah menjadi salah satu tanda keagungan Allah. Bagaimana pasukan kecil yang dipimpin seorang panglima sakit mampu menghancurkan imperium besar yang sombong. Dan nama Sa'ad bin Abi Waqqas pun tercatat sebagai panglima besar Islam, pemimpin perang yang meruntuhkan Persia dari atas dipan karena iman. Kemenangan besar di Qadisiyah membuka jalan menuju jantung Persia. Pasukan muslimin yang dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kini berhadapan dengan tugas yang lebih besar, menaklukkan ibu kota kekaisaran Persia, Madain, kota megah yang selama berabad-abad menjadi pusat kejayaan Kisra. Perjalanan ke Madain. Setelah kabar kematian Rustam tersebar, pasukan Persia kehilangan semangat. Mereka mundur dan bertahan di Madain. Saat tahu kemenangan di Qadisiyah belumlah akhir, selama singgasana Kisra masih berdiri, Persia tetap menjadi ancaman. Maka saat memimpin pasukan menuju Madain,
perjalanan panjang melintasi padang pasir dan sungai-sungai besar menanti. Ketika pasukan tiba di tepi sungai Tigris, mereka menghadapi rintangan besar, air yang deras, tanpa jembatan, tanpa kapal. Banyak tentara ragu, namun saat menenangkan mereka, malam sebelumnya, ia bermimpi melihat kuda-kuda kaum muslimin menyeberangi sungai itu dengan aman. Ia yakin mimpi itu adalah isyarat dari Allah. Maka dengan penuh keyakinan ia berkata, "Bismillah, kita menyeberangi sungai ini demi Allah dan kemenangan Islam." Pagi itu, pasukan muslimin menunggangi kuda mereka dan masuk ke sungai Tigris. Air mencapai leher kuda, arus deras menghantam, tetapi mereka berjalan seolah meniti jalan kering. Tidak satu pun dari mereka tenggelam, kecuali seorang yang jatuh dari kuda. Orang-orang Persia yang menyaksikan dari seberang kaget. Mereka berseru, pasukan dari gurun ini menyeberangi sungai seakan berjalan di daratan. Ketika pasukan tiba di seberang, mereka mendapati kota Madain kosong. Kaisar Yazdarged, penguasa Persia, telah melarikan diri bersama pengawal istana. Istana putih Kisra yang megah berdiri sunyi, ditinggalkan para penghuninya. Saat memasuki Madain dengan hati penuh syukur, di hadapan singgasana Kisra, ia berdiri menatap kursi kebesaran yang selama berabad-abad menjadi simbol kesombongan raja-raja Persia. Istana itu penuh dengan ukiran emas, permadani indah, dan hiasan mewah yang belum pernah dilihat oleh pasukan muslimin sebelumnya. Namun, saat tidak terpesona, ia tidak duduk di singgasana itu. Ia justru membacakan firman Allah. Betapa banyak taman-taman dan mata air yang mereka tinggalkan, juga kebun-kebun dan tempat-tempat kediaman yang indah, serta kesenangan-kesenangan yang dahulu mereka nikmati. Demikianlah, dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 25-28. Ayat itu menggema di ruangan istana. Para sahabat menangis haru. Mereka menangis bukan karena kini mereka memiliki harta dan kemegahan itu, tetapi karena mereka menyaksikan ayat-ayat Allah menjadi nyata. Dulu mereka lapar di Mekah, diusir, dihina. Kini Allah menunjukkan janjinya. Dunia tunduk kepada Islam bukan karena jumlah pasukan, tetapi karena pertolongan Allah yang tidak pernah salah alamat. Di istana Kisra terdapat harta yang luar biasa. Permadani besar yang dijahit dengan benang emas, mahkota Kisra yang bertabur permata, dan berbagai perhiasan yang tak ternilai. Saat memerintahkan semua harta dikumpulkan, dicatat rapi, dan dikirimkan ke Madinah kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika harta itu sampai di Madinah, Umar menangis. Ia berkata, "Kaum yang mampu menjaga amanah sebesar ini adalah kaum yang Allah beri kemenangan." Tidak ada satupun harta yang disembunyikan oleh para sahabat. Mereka memahami bahwa kemenangan bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk menegakkan agama. Simbol runtuhnya kesombongan. Penaklukan Madain menjadi simbol runtuhnya kekuasaan manusia yang sombong. Imperium Persia yang selama berabad-abad menguasai wilayah luas, kini tumbang oleh pasukan sederhana dari gurun. Kisra yang dulu duduk di singgasana megah, lari meninggalkan istananya tanpa daya. Saat berdiri di istana itu, dengan hati yang penuh syukur, bukan dengan kebanggaan dunia, ia tahu bahwa kemenangan ini adalah milik Allah, bukan miliknya. Dari atas dipannya, ia memimpin pasukan yang sakit, namun dengan izin Allah, imperium besar hancur. Bagi umat Islam, penaklukan Madain bukan hanya kemenangan militer. Ia adalah bukti nyata bahwa janji Allah benar, bahwa kaum yang beriman, meski sedikit, akan diberi kekuatan untuk mengalahkan musuh yang besar, bahwa dunia hanyalah titipan dan hanya Allah yang abadi. Sa'ad bin Abi Waqqas keluar dari Madain bukan sebagai penakluk yang tamak, tetapi sebagai hamba Allah yang rendah hati.
Ia membuktikan bahwa kejayaan Islam bukan datang dari jumlah atau kekuatan militer, tetapi dari iman, doa, dan pertolongan Allah yang tidak pernah salah alamat. Setelah kemenangan gemilang di Qadisiyah dan penaklukan Madain, nama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berlambung tinggi. Ia dikenal bukan hanya sebagai panglima perang yang mengalahkan Persia, tetapi juga sebagai salah satu sahabat Rasulullah SAW yang doanya mustajab dan keberaniannya tak tertandingi. Namun justru setelah kemenangan itulah terlihat sisi terbesar dari kepribadiannya, yakni kezuhudan dan keteguhan hati untuk tidak tergoda dunia. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat percaya kepada Sa'ad. Setelah penaklukan Persia, Umar ingin mempertahankannya sebagai gubernur di wilayah itu. Jabatan itu berarti kekuasaan luas, harta yang bisa dikelola, serta kedudukan yang tinggi di mata manusia. Namun bagi Sa'ad, jabatan hanyalah amanah, bukan kehormatan. Ia berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, jika engkau menemukan yang lebih baik daripadaku, maka berikanlah kepadanya. Tetapi jika tidak, maka aku tidak membutuhkannya." Umar terdiam mendengar jawaban itu. Ia mengenal Sa'ad sebagai sahabat yang tidak mengejar dunia. Ia tahu ucapan itu keluar dari hati yang ikhlas. Maka Umar mencopot jabatan Sa'ad tanpa rasa kecewa, karena ia paham bahwa sahabatnya itu lebih memilih hidup sederhana daripada terikat dengan kekuasaan. Setelah dicopot dari jabatan gubernur, Sa'ad kembali ke Madinah. Ia kembali hidup sebagai rakyat biasa, tanpa istana, tanpa pasukan, tanpa kekuasaan. Rumahnya sederhana, pakaiannya biasa, makanannya seadanya. Padahal ia bisa saja hidup mewah dengan segala prestasi dan jasa yang ia berikan kepada Islam. Namun bagi Sa'ad, dunia ini hanya persenjahan. Ia lebih memilih kedamaian di rumah kecilnya bersama keluarga. Ia lebih senang bercocok tanam di kebunnya, bekerja dengan tangannya sendiri, dan hidup dengan kesederhanaan yang penuh keberkahan. Anak-anaknya sering melihatnya pulang dengan pakaian penuh debu setelah mengurus kebun. Mereka bertanya, "Wahai ayah, bukankah engkau seorang panglima besar, penakluk Persia? Mengapa engkau hidup seperti ini?" Sa'ad tersenyum dan menjawab, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang merasa cukup dan yang tidak dikenal manusia. Maka itulah yang aku cari, cinta Allah bukan kemuliaan dunia." Meskipun tidak lagi memimpin pasukan, Sa'ad tetap menjadi teladan di tengah masyarakat. Banyak orang datang kepadanya meminta nasihat. Para pemuda duduk mendengarkan kisah perjuangannya. Anak-anaknya mendengar dengan takjub cerita tentang Rasulullah SAW, tentang Badar, Uhud, Qadisiyah, dan Madain. Namun Sa'ad tidak pernah membanggakan dirinya. Ia selalu berkata, "Semua itu bukan karena aku, tetapi karena Allah. Aku hanyalah hamba yang lemah, yang diberi kekuatan oleh Allah." Dalam masa tuanya, Sa'ad semakin banyak beribadah. Malam-malamnya ia isi dengan doa, sujud panjang dan zikir. Doanya tetap mustajab, tetapi ia semakin jarang menggunakannya untuk hal duniawi. Ia lebih banyak berdoa untuk keteguhan iman, keselamatan umat, dan kebaikan anak cucunya. Suatu hari, anaknya yang bernama Umar bin Sa'ad mendekatinya. Dengan penuh semangat, ia berkata, "Wahai ayahku, orang-orang di Madinah sedang berebut kekuasaan. Apakah engkau tidak ingin terlibat lagi dalam urusan umat? Engkau punya pengalaman, engkau punya nama besar." Sa'ad menatap anaknya dengan dalam. Lalu ia menepuk dada anaknya dan berkata, "Duduklah wahai anakku. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang merasa cukup dan yang tidak dikenal manusia." Kalimat itu diulanginya berkali-kali. Ia ingin anak-anaknya mengerti bahwa kekuasaan hanyalah fata morgana. Yang penting bukanlah kedudukan di mata manusia, tetapi kedudukan di mata Allah.
Hidup zuhud bukan berarti hidup miskin tanpa usaha. Saat tetap bekerja, tetap menafkahi keluarganya, dan tetap menjaga kehormatan. Namun ia tidak pernah mencari lebih dari yang dibutuhkan. Jika ada rezeki lebih, ia bersedekah. Jika ada harta berlebih, ia kembalikan untuk umat. Ketika sebagian sahabat mulai memiliki harta lebih banyak karena pembagian ghanimah, saat tidak iri, ia justru semakin bersyukur dengan hidup sederhana. Ia berkata, "Cukuplah bagiku dunia ini sekedar bekal menuju akhirat. Jika aku berlebihan, aku takut terlena." Meski tidak lagi berada di medan perang, nama Sa'ad tetap harum. Kaum muslimin selalu mengingatnya sebagai pemanah pertama di jalan Allah, penjaga malam Rasulullah, panglima Qadisiyah, dan penakluk Madain. Namun di samping semua gelar itu, yang paling membekas adalah kesederhanaannya. Ia adalah pahlawan yang tidak silau dengan kejayaan, pemimpin yang tidak rakus kekuasaan, dan hamba Allah yang selalu rendah hati. Setiap perjalanan hidup manusia pasti berakhir. Tidak peduli seberapa besar jasa, betapa luas kekuasaan, atau seberapa tinggi kedudukan, semua akan kembali kepada Allah. Demikian pula dengan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sahabat sahaya yang sepanjang hidupnya mengukir sejarah, namun menutup lembarannya dengan kesederhanaan dan ketenangan. Menjelang ajal, di masa tuanya, tubuh Sa'ad mulai melemah. Usia yang panjang telah membuatnya rapuh. Rambutnya memutih, tubuh yang dulu gagah di medan perang kini sering terbaring di tempat tidur. Namun hatinya tetap kuat, penuh dengan zikir dan doa. Anak-anaknya sering berkumpul di sekitarnya, merawat dengan penuh kasih sayang. Mereka melihat wajah ayah mereka yang mulai keriput, tetapi cahaya iman tetap bersinar di matanya. Saat tidak pernah mengeluh, ia selalu berkata, "Aku hanya menunggu pertemuan dengan kekasihku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Suatu hari anaknya bernama Mus'ab duduk di sisi tempat tidurnya. Ia melihat ayahnya lemah, lalu berkata dengan air mata yang mengalir, "Wahai ayah, aku tidak sanggup melihatmu seperti ini." Saat membuka matanya perlahan, tersenyum tipis dan berkata lirih, "Mengapa engkau menangis, wahai anakku? Bukankah aku telah dijanjikan surga oleh Rasulullah? Aku tidak takut mati, karena aku tahu kemana aku akan pergi." Kalimat itu membuat Mus'ab menunduk, menahan tangis, lalu mencium tangan ayahnya. Beberapa hari sebelum wafat, saat memanggil keluarganya, ia berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, simpanlah baju perangku yang kusam ini. Aku ingin dikafani dengan baju itu, karena dengannya aku pernah berperang bersama Rasulullah." Permintaan itu sederhana, tetapi penuh makna. Saat tidak ingin dikenang dengan permadani Kisra, mahkota Persia, atau singgasana megah. Ia hanya ingin dikenang dengan baju perang usang, tanda cinta dan pengabdian kepada Rasulullah. Baju perang itu penuh tambalan, lusuh, dan jauh dari kemewahan. Namun di mata Sa'ad, itulah pakaian termulia karena menyimpan jejak keringat, luka, dan darah perjuangan. Sa'ad bin Abi Waqqas wafat di usia lebih dari 80 tahun di tempat kelahirannya, Makkah atau Madinah menurut riwayat berbeda. Ia adalah sahabat terakhir dari 10 orang yang dijamin masuk surga, Al-Asyarah Al-Mubasyarah, yang wafat. Wafatnya disambut dengan air mata kaum muslimin. Mereka mengenangnya sebagai panglima Qadisiyah, penakluk Madain, pemanah pertama, penjaga Rasulullah, dan pendoa mustajab. Namun lebih dari itu, mereka mengenangnya sebagai sahabat yang zuhud, sederhana, dan rendah hati. Jenazahnya dimandikan, lalu dikafani dengan baju perang yang ia minta. Saat itu banyak sahabat dan tabi'in menangis melihat betapa sederhana kafan seorang penakluk besar dunia. Tidak ada sutra, tidak ada emas, hanya kain dan baju usang yang penuh berkah. Jenazahnya disolatkan dan dimakamkan dengan penuh kehormatan. Langit Madinah atau Makkah saat itu seakan menyaksikan perginya seorang bintang besar dalam sejarah Islam. Kehidupan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah kisah lengkap seorang mukmin sejati.
Demikianlah akhir perjalanan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dari seorang pemuda sederhana di Mekah, ia berakhir sebagai legenda Islam yang dikenang sepanjang zaman.